Siang saudara sekalian, kita jumpa lagi dalam pembelajaran kedua ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Dalam kesempatan ini, pokok bahasan kedua yang akan saya sampaikan adalah tentang keratometri 2. Silakan dipelajari, disimak, dan jika perlu, dapat didiskusikan dengan saya melalui Zoom atau WA. Tentang presensinya Anda dapat mengisinya di kolom komentar. Oke. Untuk menyingkat waktu, kita mulai. Saudara-saudara sekalian, setelah kita mempelajari keratometri 1, sekarang kita masuki keratometri 2. Jadi, pada sub pokok bahasan pertama ini kita akan mulai dengan satu pertanyaan. Bagaimana bila Myers tidak membentuk konfigurasi seperti gambar 1, tetapi membentuk konfigurasi seperti gambar 2? Ya. Jadi kalau gambar 1 itu tanda minus dan minus sejajar, tanda plus dan plus sejajar. Tapi pada gambar kedua ini Anda lihat tanda minus dan minus tidak sejajar, tanda plus dan plus tidak sejajar. Apa yang Anda lakukan? Jadi, bila Myers yang Anda temukan seperti nampak pada gambar 1, maka yang harus Anda lakukan adalah memutar bodi keratometer agar dia posisinya seperti gambar 2. Jadi, bodi keratometer itu diputar kayak setir mobil dulu, kanan boleh, kiri boleh, bisa. Ya. Anda putar sampai posisinya seperti gambar 2. Artinya minus dan minus sejajar, plus dan plus sejajar. Ya, jangan lupa kalau Anda menemukan seperti gambar 1, maka bodi keratometer harus diputar. Ya, agar nampak seperti pada gambar 2. Berikutnya, apa yang harus dilakukan? Jadi setelah tanda minus dan minus sejajar, plus dan plus sejajar, kemudian Anda putar horizontal knob. Begitupun juga vertical knob sampai tanda minus dan minus berimpit dan tanda plus dan plus berimpit. Ya, jadi setelah Anda putar horizontal knob, ya, yang plus dan plus akan semakin mendekati, akhirnya berimpit seperti gambar 2. Begitupun yang min akan misalnya mendekat seperti gambar 2. Ya. Berikutnya, apa yang Anda lakukan? Lihat slide berikut ini. Saudara sekalian, setelah Anda berhasil menyatukan tanda minus dan minus berimpit jadi 1, plus dan plus berimpit jadi 1, sekarang Anda perhatikan pada vertical knob. Pada vertical knob itu terdapat power indicator. Jadi waktu vertical knob kita lihat ternyata menunjukkan 39,5 dioptri. Jadi dioptri kornea pada bidang meridian 120 ya adalah 39,5 dioptri. Dari mana angka 120? Coba perhatikan pada gambar sebelah kanan ini ya, itu menunjukkan ya bidang meridiannya 120. Sekarang pada saat horizontal knob itu kita lihat menunjukkan 40 dioptri, ya. Nah, terus Anda tulis 40 at 30. Dari mana angka 30? Anda perhatikan pada gambar lingkaran merah yang nomor 2 bawah itu, ya. Oh, itu menunjukkan 30. Berarti hasil pengukuran itu pada bidang meridian 120 derajat berdioptri atau korneanya mempunyai kekuatan 39,5 dioptri. Tapi pada bidang meridian 30 derajat, korneanya memiliki dioptri 40 dioptri atau itu bidang meridian tegalusnya, ya. Oke, berikutnya. Saudara-saudara sekalian, sekarang sub pokok bahasan berikutnya adalah bagaimana jika Myers pada hasil pengukuran keratometer ini ternyata tidak seperti nama gambar 1, tetapi seperti pada gambar 2, ya. Jadi miringnya ke arah kanan itu ya, maka jika memang terjadi demikian, maka
itu bodi keratometer harus diputar ke arah kanan supaya tanda minus dan minus sejajar, plus dan plus sejajar. Saudara sekalian, setelah tanda minus dan minus sejajar, plus dan plus sejajar, seperti pada nampak gambar 1, maka Anda perlu memutar horizontal knob dan vertical knob sampai minus dan minus berimpit jadi 1. Plus dan plus berimpit jadi 1. Ya. Jadi putar gitu ya, kanan kiri putar sampai dia berimpit. Plus dan plus, minus dan minus. Berikutnya, apa yang harus kita lakukan? Jadi setelah tanda minus dan minus berimpit, plus dan plus berimpit, Anda perhatikan power indikator. Jadi power indikatornya itu ada di vertical knob maupun horizontal knob. Ya, jadi ternyata pada vertical knob menunjukkan 39,5 dioptri. Ya, pada horizontal knob menunjukkan 40 dioptri. 40 dioptri. Ya, Anda tulis 39,75. 75 dari mana? Perhatikan gambar yang kanan ini di keratometer itu indikatornya menunjukkan 75. Kemudian waktu Anda menulis 40 dioptri at 165, dari mana nih 165? Anda perhatikan gambar yang kanan juga ini, yang bawah, yang lingkaran merah sebelah bawah itu, kedua, itu menunjukkan 165. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita masuki sub pokok bahasan berikutnya. Jadi keratometer manual hanya memiliki kemampuan untuk mengukur dioptri kornea dari 36 dioptri sampai dengan 52 dioptri. Sekarang pertanyaannya lah, bagaimana bila daya bias kornea kurang dari 36 dioptri atau lebih besar dari 52 dioptri? Mari kita lihat slide berikut ini. Jadi ini contohnya dalam kasus 1. Bila Anda tidak berhasil menyatukan tanda minus dengan minus atau tanda plus dengan plus, pada power indikator telah menunjukkan angka 36, maka Anda harus menggambarkan lensa Spirismin 1 di depan mata penderita. Kemudian kembali dilakukan pengukuran. Jadi Anda pasang trial frame, masuki lensa minus 1. Ya. Ternyata hasil pengukuran setelah ditempatkan minus 1 tadi, didapatkan bahwa dia dioptrinya adalah 39. 9 ya. Sekarang bagaimana kita tahu ukuran yang sebenarnya atau true power-nya berapa? Jadi rumusannya kalau Anda masukkan min 1, maka hasil yang Anda peroleh itu harus dikurangi 6. Jadi true power sama dengan 39 min 6 sama dengan 33. Terus Anda dokumentasikan sebagai keratometer reading KR itu OD sama dengan 33 N 90. Artinya bidang meridian vertikalnya berkekuatan 33. Jadi tanpa lensa min 1, Anda tidak akan dapat menyatukan plus dan plus, min dan min, atau plus dan plus ya. Ini kan tadi yang disatukan bidang meridian vertikal. Sekarang kita coba menyatukan bidang meridian horizontal. Jadi waktu horizontal plus dan plus berimpit menunjukkan 40. Oke, berarti ukuran sebenarnya berapa sih? Gitu ya. Jadi tiap Anda memasukkan lensa Spirismin 1 di depan mata penderita, kemudian keratometer gunakan, maka true power atau ukuran sebenarnya adalah hasil yang Anda dapat 40 dikurangi 6. Ini sudah rumusan. Jadi 34. Oh, dioptri korneanya 34. Makanya diperiksa dengan keratometer tanpa min 1, dia nggak nampak. Kemudian ada dokumentasikan KROD 34 S 180, artinya bidang meridian 180
berkekuatan 34 dioptri. Ya. Ya. Kasus kedua, ya. Bila Anda tidak berhasil menyatukan tanda minus dengan minus atau plus dengan plus padahal power indikator telah menunjukkan angka 52, maka harus tambahkan lensa plus 1,4. Ini kata kunci. Jadi plus 1,4 itu sudah rumusan di depan mata kita, kemudian kembali dilakukan pengukuran. Nah, jadi waktu 45 masih bisa, ya. Waktu turun lagi, naik lagi 52, ya. Kok mantap, belum plus dan minus, minus dan minus, ataupun plus dan plus belum bisa repeat. Padahal sudah mentok ke 52. Apa yang kita lakukan? Kita lihat slide berikut ini. Jadi setelah di depan mata ditempatkan lensa plus 1/4, kemudian diukur lagi dengan keratometer, didapatkan angka 45 seperti gambar sebelah kiri. Bagaimana? Ini ukuran sebenarnya berapa sih? Gitu ya. Jadi ukuran sebenarnya sama dengan 45 ditambah 9 sama dengan 54. Jadi kalau tanpa menggunakan lensa plus 1/4, kornea penderita tidak bisa diukur dengan keratometer karena ukurannya adalah lebih besar dari 52. Jadi maka harus ditambah plus 1/4. Ini rumusan. Jadi kalau Anda tulis berapa true power-nya, didokumentasikan sebagai HROD 54 dioptri X 90, artinya bidang meridian vertikalnya berkekuatan 54 dioptri. Paling besar 4 depan penderita, ada minus dan tanda plus dan plus atau minus dan minus tidak akan dapat berimpit jadi satu. Berikutnya, jadi tadi yang diimpitkan adalah minus dan minus. Sekarang plus dan plusnya juga harus diimpitkan. Setelah ditambah plus 1/4 tadi, ternyata ketemu 4525. Itu ukuran sebenarnya berapa kalau diperiksa tanpa lensa plus 1/4. Jadi true power atau sebenarnya ukuran sebenarnya adalah 45,25 ditambah 9. 542. Jadi Anda dokumentasikan sebagai KL OD 5425 X 180, artinya bidang meridian horizontalnya 5425. Oke, baik, berikutnya. Sekarang kita masuki subpokok bahasan berikutnya tentang implementasi keratometri dalam koreksi bisnis monokuler dengan tabel Java. Java itu nama orang, ya. Jadi tabel Java di sebelah kiri ini, ya, ini menunjukkan nanti berapa lensa koreksi yang harus Anda pasang. Jika hasil keratometri Anda dapatkan bidang meridian horizontal 41 dan bidang meridian vertikal 42, maka Anda harus lihat selisihnya berapa. Oh, selisihnya 1. Jadi Anda lihat kalau di kolom 1, ya. Coba lihat kolom 1 selisihnya berapa itu. Oh, 1, ya. Dibanding, kalau coba perhatikan berikut ini, kalau bidang meridian horizontal itu lebih kecil, daya biasnya lebih sedikit dibanding daya bias bidang meridian vertikal, itu tandanya bahwa dia astigmat with the rule. Jadi ingat, astigmat with the rule itu bidang meridian vertikal lebih kuat daya biasnya dibanding bidang meridian horizontal. Lihat kembali ke tabel Java tentang astigmat with the rule, ya. Yang tadi, ya. Terus dari
kolom-kolom itu yang sejajar dengan satu berapa itu di astigmat Bristol ya, kita perhatikan astigmat Bristol, kemudian perhatikan 3/4. Itu artinya bahwa kalau Anda koreksi khusus ya, memberikan desa koreksi, harus ada unsur silinder karena dia itu penderita astigmat. Silindernya adalah 3/4. Masalahnya silinder 3/4 itu plus apa min? Bisa plus, bisa min. Ya. Tapi ingat, kalau astigmat dulu, itu kalau silindernya plus, aksesnya 90. Kalau silinder min, aksesnya 180. Perhatikan ini. Jadi kalau astigmat dulu, itu koreksinya kalau silinder min, aksesnya 180. Tapi kalau silinder plus, aksesnya 90. Itu ciri-ciri width syndrome. Ya. Ya. Berapa ukurannya bebas, tapi karena menurut tabel ini, kalau selisih 1 baik silinder 3/4 ya ditulis 3/4. Oke, kita lihat berikutnya. Saudara-saudara sekalian, bila hasil ratometri OD itu, ini yang OS boleh ya, ini kebetulan contohnya OD aja ya. Bidang meridian horizontal 40 dioptri dan bidang meridian vertikal 41,75 dioptri yang vertikal. Ya, kita lihat selisihnya berapa? 175 ya. Oke, kita lihat di pengukuran astigmat itu. Oh, 175 ya. Ini astigmatnya Winsderul atau Winsderul? Kalau dilihat dari formatnya itu, bidang meridian vertikal itu lebih besar, berarti Winsderul. Kita lihat Winsderul. Dari kolom Winsderul ini yang sejajar dengan 175 mana nih? Oh, ini berarti Anda harus berikan koreksi, ya, koreksi dengan koreksi Trelento yang terpasang nanti ada unsur silinder 175, bisa plus, bisa min. Tapi ingat ciri-ciri astigmat dulu, kalau silinder min aksesnya 180 ya. Tapi kalau silindernya yang Anda berikan plus, aksesnya harus 90. Ya, seperti itu. Berikutnya, jadi ini hasil keratometrinya adalah yang vertikal 40 dioptri, yang horizontal 41,25 dioptri. Ya, jadi selisihnya berapa? Kita lihat. Oh, selisihnya 1/4. Ya, seperti itu ya. Kemudian ini astigmatnya apa sih? Winsderul atau Winsderul? Kalau dilihat dari form itu, yang horizontal lebih kuat dibanding vertikal karena yang horizontal itu 41/4 dan vertikal cuma 40, berarti ini astigmat Winsderul ya. Kita lihat di Winsderul, berarti kolomnya pakai kolom 3 ya. Kemudian kita lihat lagi yang sejajar dengan 1/4 itu berapa tahu? Dari Winsderul ini ya, kita lihat ternyata 2. Jadi ada unsur silinder yang harus Anda berikan kalau koreksi tadi. Silinder 2, bisa min, bisa plus. Tapi ingat, kalau astigmat Winsderul, kalau silinder min, aksesnya 90. Ya. Tapi kalau silinder plus, aksesnya adalah 180. Itu ciri-ciri astigmat Winsderul. Berikutnya, saudara-saudara sekalian, berikutnya adalah hasil keratometri adalah OD 39 strip 42,25 artinya bidang meridian vertikalnya 39 dioptri dan bidang meridian horizontalnya adalah 40,25 dioptri ya. Berarti selisihnya berapa nih? Kita lihat ya. Oh, selisihnya 1/4 ya. Sekarang kita perhatikan bahwa bidang meridian horizontal 40,25, sedangkan bidang meridian vertikalnya 39. Artinya bahwa astigmatnya adalah astigmat Winsderul karena bidang meridian horizontal lebih besar daya biasnya. Nah, kita
Lihat berarti apa? Mesin dulu ya. Oke, kita pasang mesin dulu. Sekarang kita lihat kolom mesin dulu di sini di kolom 3 ya. Kemudian angka yang sejajar dengan 125 pada lingkaran kecil itu berapa sih untuk deret astigmatisdrol? Oh, ternyata 2. Oh, jadi ada unsur silinder 2. Anda bisa kasihkan silinder plus 2 boleh, minus 2 boleh. Ya. Jadi kalau Anda koreksi ada unsur silinder yang harus diberikan. Jadi ingat, kalau astigmatisdrol, kalau silinder min, itu aksinya 90. Tapi kalau silindernya plus, aksinya 180. Ya. Itu, itulah implementasi keratometri, hasil keratometri pada saat Anda melakukan koreksi bisnis dengan rare. Saudara-saudara sekalian, demikian pembelajaran hari ini yang dapat saya berikan. Ya, silakan pelajari, disimak, diskusikan dengan temannya. Jangan lupa mengisi presensi, jaga kesehatan, dan salam sehat.